Apa? Ah, mau pergi. Bisa pelan-pelan, Pak. Hujannya awet banget. Mau ngisi ceramah, ini juga tahu. Pelan-pelan, Pak. Ya, ayo. Nemenin mana habisnya ada Pak? Iya, lagi pada sibuk. Oh iya. Jadi sama istri aja berdua, makanya bismillah kan, per pakai tongkat ini. Alhamdulillah setelah dari maghrib kita pesen bokar nggak bisa sampai diblokir, dibekukan aplikasi Gojek kita. Alhamdulillah dipesanin sama bos PT Awi, dapat Grab kita, baru mau jalan. Bismillah, mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Afwan buat para karyawan yang sudah menunggu, insya Allah ada hikmah di balik keterlambatan ini. Bismillah, berkah. Oke, makasih Bang. Jadi duluan nyampe. Aduh, makasih, Pak. Pelan-pelan. Semoga cepat sembuh ya, Tat. Amin. Makasih ya, Pak. Iya. Hadiah buat Bapak. Nggak usah. Enggak. Udah bayar. Minyak Ininya. alik, bukan minyak alik, Mah. Ini produksi saya. Buat Ya, pengobatan makasih. juga. Ada nomor saya di Ini situ. ya. Lihat YouTube-nya aja cara pakainya. Oke. Ada di YouTube-nya ya. Ya, Biar makasih, berkah Tat. ya, Pak. Ada nomor saya di situ. Kan hari ini kita udah tukeran nomor. Iya. Bismillah. Alhamdulillah. Maafin telat. Pelan-pelan. Aman. Ya, Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Amin. Ada. Biar bisa diri biar lari dulu gitu. Bapak mana? Bapak duduk dulu sini. Dia kaget. Ya, ini di mana? Gitu. Tas, Pak. Ayo. Oke. Ayo. Sip. Susah nih. Pegang tangan aja deh. Ayo pegang. Bismillah. Pegang tangan aja. Bisa. Ya boleh kok. Ini terlalu tinggi. Tinggi ya. Gendong deh. Jangan. Nggak bisa masuk. Bisa. Mundur. Mundur, bisa mundur. Bismillah. Udah gendong dah. Bisa. Tapi mundur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maafin ya telat ya Allah. Apa di sini lagi? Nah, sini aja. Sini aja deh biar dekat. Maafin ya, maafin ya. Nah, di sini aja. Besok, Kak. Gue yang jatuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kakinya dingin. Wah, udah nggak apa-apa.
Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Alhamdulillah ke Nurjaya, Ustazah Siti Maisaro nih ketemu alumni Al-Maunah nih SMP di sana ya? Iya, SMP Tahun berapa? Tahun 2022. Tahun 2022 tuh. Iya. Sekarang bergabung di PT Awi. Iya. Nah, biar berkah ya. Biar berkah. Suruh Hati-hati gabung, di jalan pulangnya. Suruh gabung ntar. Ya, kesini. Jaya, suruh kesana ntar. Oh iya nanti gampang kita. Hati-hati di jalan ya. Aku kan pulangnya nanti. Belum. Oh, pulangnya ngapain tadi kita video kirain pulang. Gara-gara Satyo ini. Sampai ketemu. Ke Nurjaya nanti kita atur lah. Nanti pokoknya saya ada di perusahaan ini insyaallah. Nama saya belum ditulis aja mah Abrian. Ya, jadi ada nama saya nanti di minimal di atas langit-langit tar. Amin. Ya, bismillah, sinergi semua. Alhamdulillah kita bersama owner PT Awi, Kang Haji Hendrik. Lagi ngopi dulu. Ini kopi susu. Ngopi tampan. Ada Kang Edi, ada Ustadz Yudi Marando, nih artis Cahaya Hati. Aktor juga beliau, istrinya di mana-mana. Oh, ya itu mah jangan. Oh. Ngaca lagi. Enggak, beliau mah setia. Suami yang sangat setia. Selingkuh tiada akhir. Nah, setiap tikungan ada. Nah, ini kopi susunya campur kopi Aceh ya. Kopi Kang Edi ya. Aceh, mantap pokoknya. Mantap pokoknya. Habis kita tadi zikir, alhamdulillah Ustadz Yudi nyampe duluan. Beliau juga sudah memimpin zikir tadi. Ya. Baru tadi kita kajian hikmah, alhamdulillah pertama. Mudah-mudahan nanti season selanjutnya tidak terkendala cuaca, mudah-mudahan dilancarkan. Santunan juga tadi sudah selesai dilaksanakan, alhamdulillah. Hanya minyak hikmahnya cuman stoknya dikit, jadi bagi-bagi dikit doang. Mudah-mudahan berkah Pak Haji Hendrik ya. Makin berkah, makin lancar usahanya. Bismillah. Abrian juga, Ustadz Yudi, Kang Edi semua berkah. Kita ngopi dulu. Nasi kebulinya juga belum dimakan nih. Udah ketelatan buka puasanya, makanya ntar aja lah. Malam aja habis zikir baru kita. Nasi kebuli Gaza ya? Nasi kebuli Gaza luar biasa. Jadi beli nasi kebuli ini, makan ini dapat keberkahan. Kita memberikan santunan kepada saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza. Berkah. Ini nama siapa? Sama Bu Ustazah Yudi ya? Ustazah Nanda. Bu Ustazah Yudi. Keceplosan saya. Bu Ustazah Yudi. Tuh, seneng Anin. Anin kan lengket banget sama Ustazah Yudi itu. Tuh, nanti istri Ustazah Yudi ngeliat nih status ini. Jadi gowok deh. Gas biasa ya Tama. Solehah pisan istri namanya. Nah ini solehah juga nih, udah jadi ini ustazah. Ustazah Cucu Cahyani. Tadi ngambek Ustadz Yudi. Kok Ustadz Ade datang apa yang kerudung hitam ngeliat Ustadz Ade mulu katanya. Maksudnya ngamerain mulu. Saya nggak dikamerain katanya. Aman. Makanya saya bawa istri biar aman. Ustadz Yudi tenang aja, saya bilang gitu. Tapi kalau tahu gitu saya nggak bawa istri. Saya masuk heureuy, jeung Ustadz Yudi masuk heureuy. Aman kita mah. Kang Edi bagaimana komentarnya? Alhamdulillah. Anin, Anin di mana Anin? Kuat banget jam 12 malam nih. Anin masih seger. Tuh. Biar ketularan Teh Nanda. Biar punya anak lagi, istri Abrian. Udah 10 tahun berarti ya anak pertama ya? 10 tahun. Nah, berarti lahir udah 11 ya berarti dia. Kan bedanya 11 tahun ini Anin sama kakaknya yang cewek. Sama Kolbi. Jadi pertama kedua
sendiri aja, jalannya sendiri. Ya kan sendiri, nyantai. Iya. Kalau ngajak temen kayaknya gimana Iya, gitu begitu ya. Iya. Apalagi kalau ngajak keluarga. Boleh deh ntar kalau ini. 10.000 kopi 10.000. 10.000. Ya tambah melek Tuh, itu. tuh, melek mata. Tambah Tapi melek. kalau itu mah nggak melek. Oh, kopi hitam yang melek mah. Ya. Di sini aja. Iya. Iya. Ya, makasih. Kang Edi tonton Kang Edi. Taruh di belakang aja. Bisa ya Kang? Ya, assalamualaikum. Ya. Hati-hati ya. Ya, saya. Ya, hati-hati di jalan juga. Ya. Assalamualaikum. Duduk dulu nggak? Mulai saja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak saya? Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Jadi kelihatan. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim qudwatuna aw uswatuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Kiai Ade Permana yang telah menyempatkan waktunya meskipun diiringi dengan hujan yang sangat lebat, akhirnya sampai ke tempat kita ini di kantor PT Anugrah Wijaya Internasional. Saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Ade yang telah berkenan hadir, dan alhamdulillah juga bersama nyonyanya ya, yang cantik cerita bagaikan Dewi Sinta. Juga ada anaknya nih, Anin ya. Dan juga yang kita sama-sama kita hormati owner PT Anugrah Wijaya Internasional, Bapak Hendri, juga beserta nyonya Ibu Dian ya, alhamdulillah. Juga wakil dari owner Bapak Brian beserta nyonya,
dan juga anak-anak sekalian, ibu juga terima kasih kehadirannya di sini. Semoga menambah keberkahan kita di hari ini ya, diiringi dengan hujan. Semoga ini merupakan suatu keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabb. Selanjutnya salawat seiring salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada figur suri teladan kehidupan kita, junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, ya, sama-sama kita hadir dalam malam ini, yaitu bertujuan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Amin ya Allah. Dan juga ada hajat khusus kita PT AWI, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada PT AWI dan juga Allah mudahkan ya semua member yang berada di PT AWI menjadi sukses serta membahana terbang ya membelah langit. Amin ya rabbal alamin. Pada acara ini insyaallah kita berzikir, kita bermunajat kepada Allah yang akan dipimpin oleh kiai kita, oleh guru kita bersama, kiai yang cukup karismatik di Depok ya, siapa yang tidak kenal dengan Kiai Ade Permana. Beliau adalah guru hikmah ya, dan beliau adalah salah satu murid dari Ketua PWNU Jawa Barat, yaitu Bapak Kiai Haji Abun Bunyamin ya, tokoh ulama di Jawa Barat yang cukup disegani karena kemumpunian ilmunya. Langsung aja kepada Kiai Ade, waktu dan sempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala malam ini dengan penuh perjuangan dan kesabaran kita. Alhamdulillah Allah memberikan keberkahan dengan turunnya hujan hampir di setiap titik. Tadi jamaah saya di Bandung juga bilang deras sekali, terus di Jakarta juga sama, di Depok juga sampai 2 kali gempa tadi. Ya, biasanya kan malam Jumat aja gempa, ini ternyata malam Kamis juga gempa ya. Gempa lokal. Ya alhamdulillah berkah niat kita juga diberikan keberkahan. Saya dari jam 4 sore udah standby Bu Dian. Tapi insya Allah kita ini sudah takdir dari Allah. Semakin lama menunggu, semakin banyak pahalanya insya Allah. Ya, berkah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir semua malam ini di tempat yang penuh barokah ini mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Ustaz Yudi yang saya hormati, Bapak Haji Hendrik, Abrian, Kang Edi, dan semua yang hadir pada malam hari ini, termasuk Budian. Saya ingin memberikan pertama adalah permohonan maaf karena terlambat ya. Luar biasa perjuangannya, 7 kali Gokar itu dibatalin. Ternyata dibekukan juga aplikasi Gojek saya, dan akhirnya dipesanin nama Pak Haji Hendrik untuk pemesanan Grab. Karena macet total, nggak gerak. Di gas alam tuh tol Cijago memang tidak bergerak. Kalaupun tadi drivernya mau ngambil pun tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan. Ya, tapi semua memang atas kuasa Allah, terutama ibu dan anak-anak yatim nih ya, yang sudah hadir. Terima kasih banyak, berkah. Mohon maaf ya, insya Allah nanti saya kasih hadiah minyak Al-Hikmah buat anak-anak yatim. Ada berapa? 5 orang? Sama ibu 5 ya? Nah, ini anak yatim kan? Oh, 4. Iya, sama ibu. Ibu kan pembimbingnya kan? Ya, ibu juga dikasih ntar. Ibu nggak dikasih. Oh ya, sama. Insya Allah kalau kebagian ya minyaknya. Kalau nggak ntar pending dulu. Jadi malam ini nanti zikir saya mungkin akan khusus zikir sendiri ya, benteng di sini. Tapi paling tidak sebelum kita nanti sama-sama berdoa, jadi kita nggak panjang lebar, saya bilang sama Pak Haji juga paling 15 menit. Nanti kita doa khusus, Fatihah khusus ya. Nanti zikir khusus mah nanti saya sendiri. Jadi setelah ngopi, saya ngerokok, jadi saya ngopi zikir sendiri nanti di ruangan ini buat ngebentengin dan buat nguatin semua yang hadir. Tapi intinya
malam ini proses yang saya berikan kepada Pak Haji Hendrik adalah tempat usaha harus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, niat ibadah. Kedua, ada sarana ibadah. Jadi ini baiknya dilakuin, misalkan bisa sebulan sekali kek ya. Pokoknya tergantung nanti dari kondisi Pak Haji Hendriknya, ada waktu dan kesempatan kita adakan begini. Ya, mudah-mudahan ke depan ya lancar lah, tidak macet. Nah, yang kedua ada sedekahnya. Ya, maka malam ini sebentar saya akan memberikan gambaran. Saya minjem aqua satu dong. Minjem aqua yang belum ini belum dibuka kan? Udah dibuka. Yang belum dibuka. Sebenarnya kasih kode buat Abrian, ada kopi susu. Tadi saya lihat enak banget kopi susu gitu kan. Kode ini Mas. Kopi. Udah gampang itu mah, kode buat Abrian. Ini aqua ya. Kita ibaratkan perusahaan itu harus ada 5 dasar. Ya kita Pancasila aja ada 5 sila kan. Ketuhanan Maha terus sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rukun Islam pun ada 5. Maka tonggak perusahaan kalau pengen barokah usahanya dunia dan akhirat, maka ada 5 hal nih. Saya pendek aja gambarnya, nanti kalau pengen panjang nanti kita atur waktu lagi ya untuk nanti saya gambarkan secara detail, atau bisa lihat YouTube saya di Guru Hikmah Official, itu tentang dakwah rukun Islam saya jabarkan satu-satu. Tapi intinya nih perusahaan ini sebagaikan aqua ini nih. Islam ya, kita ini manusia ya, Islam bisa tegak dalam diri kita itu karena 5 hal deh. Syahadat jari jempol, terus sholat telunjuk, jari tengahnya apa? Zakat, jari manisnya puasa, jari kelingkingnya adalah haji. Kalau orang mengaku Islam tapi 5 rukun ini dijalani, maka Islamnya kuat. Contoh nih, aqua, saya pegang sama 5 rukun, 5 jari ini Islam. Kuat nggak? Kuat, nggak jatuh ya? Nah, kita tes satu-satu. Kalau orang Islam mengaku Islam, tapi tidak berangkat haji atau belum berangkat haji, Islamnya masih kuat nggak? Masih kuat nggak? Nah, ini aquanya belum jatuh ya? Masih kuat. Jadi kantor, kalau pengen berkah, artinya dalam diri kita itu, haji itu bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu, jangan dipaksain haji sampai minjem-minjem sana-sini. Sampai jual rumah, jual mobil, ya. Walaupun memang ada beberapa hadis ketika kita mampu, lalu kita sengaja tidak menunaikan haji, maka kita wajib memilih tuh. Boleh memilih mau meninggal dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik. Dalam artian kita memang dianjurkan untuk berangkat haji kalau kita mampu. Dan keterangannya pun banyak lah, mampu secara finansial, mampu secara kondisi fisik. Bahkan tadi sore ada salah satu jamaah majelis zikir, sahabat saya, beliau seorang pengusaha di Jakarta dan Depok. Beliau juga bendahara satu masjid di Cibubur. Beliau minta saran. Dia dan istrinya mau berangkat haji ya. Tadi sore kan Pak Haji Hendrik ya, dia mau berangkat haji tahun depan, cuman istrinya sering sakit, sering keluar air kencing terus gitu. Nah, saya suruh ke rumah, berobat di rumah nanti insya Allah, tapi intinya tidak masalah kalaupun memang sering keluar air kencing. Karena memang kemampuan orang haji, ya diukurkan sekarang orang haji 30 tahun, 20 tahun. Jadi yang berangkat haji daftar 30 tahun, paling 56 tahun, 50 tahun, 60 tahun umurnya berangkat. Pasti kan banyak penyakit. Ya, jadi ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh haji. Jadi tidak ada kepaksaan, tidak ada dipaksa. Jadi itu ya, kalau kita mau kantor kita berkah, usaha kita berkah, diniatinnya memang untuk apa? Untuk seperti haji. Haji itu ibadah niatnya. Ibadah yang berat loh haji. Haji itu sama kayak nikah, ibadah yang berat. Nikah itu bukan berat akadnya, berat resepsinya, benar nggak Pak? Ada yang datang ke rumah saya nih, lagi pusing anaknya resepsi, waduh 100 juta Ustaz. Saya mau jual rumah, tapi nanti tinggal di mana? Mau gade rumah, nanti bayarnya gimana? Saya bilang, udahlah yang penting akad aja. Karena yang paling berat resepsi. Sama ketika haji itu paling berat ongkosnya. Sama belanjanya. Ya, beli ini, beli itu. Kalau hajinya mah, insya Allah nggak terlalu. Makanya 41 hari itu ada tenggang waktu yang lama. Nah, itu biasa dipakai untuk belanja. Maka lebih banyak biaya keluar. Ya, haji bagi yang mampu. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Kantor juga, ya ibadah kita perlu. Makanya saya bilang Pak Haji Hendrik, walaupun sedikit, yuk undang anak yatim. Walaupun sebulan sekali cuma 3 orang, cuma 2 orang, cuma 5 orang, nggak masalah. Saya kondisi kecelakaan mau ceramah subuh hari 8 bulan yang lalu, patah 3. Kalau kata terapis mah kata ahli medis ini bisa 2 tahun lebih. Tapi atas
banyak doa anak-anak yatim. Saya tiap bulan dulu bikin santunan di rumah saya yang kecil. Pak Jandrik udah pernah ke rumah saya, lebih kecil dari ini, tapi 60 orang datang santunan yatim piatu dua apa. Tiap bulan saya rutin, kadang di Purwakarta di pesantren Insan Kamil Payatiman. Tapi ketika saya kecelakaan, alhamdulillah masih 3 kali saya bisa bikin. Ustadz-ustadz di Depok pada ikut, pada kaget, bikin 100 orang kacamata gratis saya bagi buat 11 DKM masjid di kota Depok. Di tempat saya yang kecil. Niat kita adalah untuk berbagi. Tapi ternyata orang-orang pun akan membantu. Orang akan membantu. Saya punya jamaah, punya teman-teman, alhamdulillah. Walaupun dia katmal sedikit, dia bantu. Insya Allah berkah. Rezeki kita tuh nggak akan ketukar. Nah, berangkat haji pun nggak usah takut. Kalau kita mampu, kita keluarkan. Nggak usah takut, walaupun biaya besar, diganti sama Allah. Itu yang pertama tuh. Ya, kalau wajib, kalau misalkan mampu, wajib haji. Kalau nggak mampu, jangan dipaksakan. Masih Islam, masih kuat. Terus orang mengaku Islam, tidak puasa Ramadan. Masih Islamnya masih kuat? Masih disebut Islam. Kenapa? Karena puasa pun bagi yang mampu. Kalau nggak mampu puasa, ya nggak usah puasa. Itu. Ya, kalau lagi sakit, nggak puasa. Lagi head, lagi nipas, nggak puasa. Jadi puasa pun bagi yang mampu. Dalam artian jangan memaksakan diri. Ya, puasa itu artinya menahan sabar, menahan lapar. Nah, ketika kita menjalani satu perusahaan, mau karyawan, mau direksi, mau pimpinan, pasti akan ada ujian kan. Dalam perusahaan, apalagi mohon maaf ya, di PT AWI ini cara bekerjanya seperti MLM kan. Sama kayak yang saya dulu tahun 2003. Saya itu jalanin MLM TNC. Saya udah bintang 7 saat itu. Pusing ya? Bukan pusing itu. Ya, saya bilang tadi ya. Jadi saya udah keliling tuh memberikan materi itu luar biasa. Itu luar biasa lelahnya, capeknya, dan apa? Yang paling sabar ketika kita follow up. Kita datangin orang, lalu kita follow up orang itu. Gak bisa sekali. Ada istilah kalau 10 orang masih satu yang nyangkut masih bagus. Kalau pengen dapat 10 orang ya kita harus cari silaturahmi 100 orang. Ternyata MLM itu, usaha MLM itu adalah usaha silaturahim. Jadi berkahnya dapat. Jadi jangan ada kecewa ketika kita datang follow up kepada orang-orang yang kita tawarkan daripada produk AW itu. Terus orang nggak mau beli. Sekali dia nggak mau beli. Kedua kali dia mungkin nggak mau beli. Ketiga kali dia mungkin bertanya salah satu produk kita. Yang keempat dia bisa borong tuh produknya. Ya, jadi kita nggak tahu. Saya kemarin udah berapa kali pasien-pasien saya promosikan nih produknya Pak Haji Hendrik. Alhamdulillah nih kalau nggak hujan ada beberapa yang mau ikut datang, termasuk dari Kementerian Kelautan. Anaknya tuh perempuan, dia jago berbisnis, dia pengen mau bergabung kata Pak Haji Hendrik. Tapi karena dia tadi memang udah WA saya kirim ke Pak Haji Hendrik kan, belum sempat ke sini. Tapi insya Allah beliau, apalagi Jumat Sabtu Minggu beliau bisa. Amin. Jadi ada beberapa. Insya Allah, apalagi produknya setiap tamu yang datang saya suguhin teh. Gitu. Nanti kalau habis saya tinggal bilang Abrian gitu aja. Kirim. Teman coklatnya yang saya tunggu. Jadi ini kita memang promosikan itu bukan apa-apa, silaturahimnya. Silaturahimnya, masalah rezeki mah nanti Allah atur. Ustadz jadi tahu saya lah. Puluhan ustadz datang ke rumah atau bukan ustadz berobat. Apakah semuanya ngasih sesuatu ya satu dia? Paling banyak nggak ngasih. Ya satu di, benar nggak? Ya, tapi transfer satu di. Gitu. Ya. Jadi intinya apa? Keberkahan silaturahim. Nggak bakal kita putus. Nah itulah puasa, menahan sabar. Jadi ketika usaha begini harus tahan sabar. Dan apa intinya? Harus nahan untuk kita menerima kondisi apapun yang diberikan Allah. Bukan berarti gagal itu adalah keburukan. Bisa jadi itu awal daripada keberhasilan. Jadi itu yang kedua tuh. Copot lagi nih. Nah ini paling utama. Zakat. Zakat tetap adalah penguat daripada keislaman. Tapi dia memang dia tidak diwajibkan ketika dia tidak mampu. Malah kalau kita nggak mampu ya wajib kita zakati. Kayak anak fakir miskin kita wajib zakati. Nah intinya orang-orang walaupun zakat ini tidak ada kewajiban ketika kita tidak mampu. Tapi jangan pernah kita memanipulasi Allah. Kalau kita sudah sanggup, keluarkan zakatnya. Paling utama adalah zakat malnya itu yang saya selalu dengungkan. Saya di Bajis Kabupaten Purwakarta 2003, saya memegang Baznas Kabupaten Purwakarta. Ketua umumnya Lili Hambali Hasan, Bupati Purwakarta saat itu, wakil bupatinya saat itu Dedi Mulyadi. Terus ketua harian Bajis Kabupaten Purwakarta adalah Kiai Haji Amin Bunyamin yang tadi
Ustadz Budi ceritakan. Nah, saya diberikan tantangan untuk memegang Bajis Kabupaten selama setahun. Itu tadinya omset cuma 100 juta, saya bikin buku, akhirnya naik jadi 1,3 miliar di Kabupaten Purwakarta saat itu. Itu kenapa kita dengungkan? Karena yang namanya zakat ini adalah pembersih harta. Hati-hati, mungkin kita dapat rezeki puluhan juta tiap bulan, tapi kok habis mulu. Saya sering waktu itu pernah ngobrol sama Abriannya dari hati ke hati. Harusnya Abrian nih rumah udah 5, Pak Jendrik. Rumah harusnya udah 5, walaupun berbentuk brosur ya. Tapi minimal udah ada niatannya gitu ya. Insya Allah nanti mah terwujud. Amin, amin, Allah. Jadi kenapa mungkin rezeki yang kita dapat? Saya percaya Abrian ini orangnya royal, sering menolong orang. Tapi kemungkinan ketika mau menolong orang itu belum dibersihkan hartanya. Rezeki kita itu 2,5% dikit. Kalau kita 10 juta sebulan, cuma 250.000 sebulan. Kalau 250.000-nya belum diijab kabulin, belum dikeluarkan zakat malnya, yang 9.750.000 jadi kotor. Hati-hati. Jadi kalau kita dapat rezeki 10 juta kita keluarin, tapi bedanya diijab kabulin kalau zakat mal. Makanya saya bikin santunan tiap bulan itu apa? Jamaah saya pada zakat mal tiap bulan ada yang 50.000, ada yang 70.000. Ijab kabul termasuk Abrian. Zakat mal waktu sebelum saya santunan yang kacamata gratis 100 itu kan. Nah itu kita sumbangin di situ, walaupun kita berikan ke anak yatimnya puluhan juta Abrian kemarin itu seharga enek. Tapi kan dari kumpulan yang berobat sama saya, dari yang zakat mal ya saya nambahin juga. Terjadilah. Jadi ketika kemarin Abrian zakat mal walaupun cuma 100 atau 150, tapi Abrian pahalanya sama dengan pahala mengadakan santunan 100 orang kacamata gratis. Berikut 60 anak yatim saya santunin. Sama pahalanya dapat, nggak berkurang walaupun cuma 150.000. Kenapa? Karena diinfakkan kembali. Zakat mal yang sudah dititipkan ke saya, langsung saya sodakoin lagi ke anak yatim. Maka sodakoh dapat, infak dapat. Tapi kalau kita berikan langsung ke anak yatim, dapat nilai sodakohnya. Tapi belum dapat nilai zakat malnya kalau belum ijab kabul. Maka yuk coba deh tes. Saya ada jamaah dari 2011 sampai sekarang, pilot Garuda. Sampai sekarang dari 2011 dia zakat mal, nggak pernah dia berkurang rezekinya, semakin bulan semakin nambah. Dari 2011 berarti udah 24 tahun dia udah beli rumah miliaran. Dulunya dia cuma minta tolong syariat sama saya mau daftar jadi pilot, sekarang jadi kapten pilot Garuda. Itu berkah beliau, karena beliau jalanin terus dari ratusan ribu sampai jutaan beliau zakat mal. Gitu. Ini keberkahannya langsung Allah tunjukkan. Tapi yang penting ketika zakat mal disalurkan kembali, bukan kita cuma zakat mal ke seorang ustadz, sudahlah. Makanya saya bukannya mau ria, ya, tapi mau mencontohkan ke teman-teman ustadz, yuk bikin santunan, kita videoin, kita sharing di YouTube, biar orang mengajak kebaikan. Masalah ria atau enggak itu urusan Allah. Ya, sekarang memang harus kita tonjok karena orang tiap hari ngeliat YouTube, gitu. Kalau nggak ngeliat, kalau anak-anak kecil kita dipertontonkan maksiat terus di YouTube, maka akan kurang berkah nanti. Tuh ya penguat, kalau karyawan pengen berkah, keluarkan zakat malnya, kolektifin kalau bisa zakat mal, nanti kita bikin santunan tiap bulan di sini, ya gitu. Bisa juga nanti misalkan sekali-kali kalau saya bikin di rumah, Tat, saya nitip zakat malnya, nitip buat santunan di rumah boleh, atau bikin di sini nggak jadi masalah. Yang penting sudah dibersihkan, nanti kita bikin acara buat nanti, pegang kepalanya, itu berkah, berkah. Insya Allah tidak akan berkurang rezeki kita. Kita beli motor, lebihin zakat malnya. Harga 20 juta, berarti kita siapin duit 20 juta 500. Kenapa 500? Saya buat zakat mal. Berkah tuh motor dipakai ibadah, dipakai usaha. Gitu. Jadi keberkahan itu adalah tonggak dari perusahaan. Ya, makanya di Purwakarta saya bikinlah wajib zakat mal bagi perusahaan-perusahaan di Purwakarta. Jadi dipotong langsung gajinya. Berkah. Makanya naiknya 1,3 miliar. Nah, 3 ini dilepas, tetap Islam. Tapi kalau ini salah satunya dilepas, jatuh nggak akalnya? Ya. Jadi intinya, perusahaan kalau pengen berkah, kalau kita pengen berkah, Islam kita pengen sempurna, ini 2 hal ini jalani. Syahadat, sholat. Apa syahadat? Syahadat itu adalah yakin. Keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita sholat, kalau kita nggak yakin ke Allah, nggak diterima sholat. Kalau kita zakat, nggak yakin sama Allah, nggak dapat berkah juga zakat. Apapun keyakinan.
Kemarin ada yang berobat sama saya dari Cilangkap, ibu-ibu, kakinya sakit banget, di toilet aja ngejar, ada di YouTube saya, udah ke-upload tadi pagi. Itu saya tekan aja kakinya, dia ngejerit. Akhirnya saya semprotin minyak al-hikmah, saya minta ke Allah untuk sembuh. 6 menit kalau nggak salah. Alhamdulillah ditekan, udah nggak apa-apa. Ada dokter juga, 2 dokter, ibu-ibu, Bu Dokter Nisa sama Bu Dokter Fitri juga berobat ke saya, jantungnya sakit, dokter loh itu, dokter medis Pertamina Masa, berobat ke rumah saya terapi, ada di YouTube-nya. Ya, kayaknya belum naik upload, masih saya edit karena dokter. Jadi intinya yakin, bukan saya yang ngasih kesembuhan, Allah. Wasilah kita, wasilah minyak al-hikmah, wasilah air zikir, wasilah doa anak-anak yatim. Itu. Jadi wasilah itu harus kita yakini bahwasanya Allah memberikan sesuatu melalui wasilah. Harus ada wasilahnya. Kalau kita pengen keinginan apapun, kita harus rayu Allah dengan wasilah. Apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Ayolah kita pakai wasilah itu. Syahadat yakin. Apapun yakin. Kita prospek orang yakin. Ini orang yang kita prospek bakal gabung nih. Bakal minimal beli produk. Saya dulu pemotivator MLM dulu. Jawa Barat saya keliling tuh. Saya di gedung-gedung diundang, dibayar. Jadi saya gara-gara Tiansi, dulu uang kita dibawa kabur berapa miliar sama apa leadernya, Marsono namanya, di Purwakarta, sampai ketangkap polisi. Saya ajak polisi-polisi buat nangkep karena dia menipu, tidak close Tiansinya. Tapi dari situ saya diundang sama direktur-direktur untuk memberikan arahan-arahan, pakai jas, pakai dasi dulu saya mah. Jadi saya mempromosikan apa tentang MLM, motivasi, bagaimana agar produk itu cepat laku kejual. Itu saya memberikan arahan di Jakarta. Pakai nasi dari Pak Hendrik. Ya, itulah pengalaman kita untuk memotivasi. Yakin kunci. Ya, saya pernah meng-close itu sampai hampir 380 juta satu kali close satu hari. Dulu tapi ya. Sekarang saya fokusnya pengobatan aja lama dakwah. Gitu. Kalau bisnis saya di belakang layar aja. Saya bilang, Adrian, saya tetap support di belakang layar aja. Tapi tenang, saya punya tim Majelis Zikir, banyak pengusaha, nanti kita ajak untuk sinergi. Keyakinan, yang penting yakin. Terus yang keduanya sholat. Sholat itu intinya apa? Sholat itu bukan hanya apa yang kita lakukan hari-hari, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, itu mah cuma hanya mengerjakan. Perintahnya di Al-Quran apa? Aqimis sholat, bukan if'alis sholat. Dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat saja. Bedanya apa Ustadz? Kalau if'alis sholat, kita ambil wudhu, kita sholat maghrib 3 rakaat, selesai salam, selesai, nggak ada urusan dengan sholat. Tapi kalau aqimis sholat, yang perintah Allah dalam Al-Quran, ketika kita sholat, amalan sholat, kita renungi, lalu kita pakai di luar sholat. Sholat mengajarkan apa? Takbir, Allahu Akbar. Di luar sholat, setelah sholat, kita mengagungkan Allah. Allah yang besar. Masalah customer mah kecil lah. Masalah prospek mah kecil lah. Allah yang besar. Kalau kata kun, fayakun. Gitu. Jadi besarkan Allah. Lalu dalam sholat kita diajarin sujud tuh. Artinya kepala kita sama rata dengan kaki kita. Artinya Allah mengajarkan tawadu. Jangan sombong. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta yang dititipkan sama kita, itu mah hanya titipan sementara. Nggak tahu tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi diambil Allah. Kalau kita nggak ada tabungan akhirat, percuma. Tapi ketika ada orang yang punya jabatan, makin tinggi jabatan yang makin amanah, makin banyak hartanya, makin dermawan, maka nggak akan pernah dia dapat kesulitan di dunia. Pasti akan dapat keberkahan. Inilah dirikan sholat. Ya, 2 hal. Jadi kalau PT Awi pengen berkah, 5 hal ini jalani, tapi pondasinya mesti 2. Pertama, yakin usaha PT Awi, Anugerah Wijaya Internasional bisa berkah, makin sukses, makin lancar. Bukan hanya itu, seluruh karyawannya, seluruh membernya diberikan juga keberkahan oleh Allah SWT. Produknya makin bagus dan makin memberikan kemanfaatan buat banyak orang. Yakin. Yang kedua, tanamkan nilai-nilai sholat ketika kita menjalankan usaha ini. Ya, dalam menjalankan usaha ini, role profile aja kita. Walaupun kita kayak Abrian ini posisi udah tinggi Abrian, tapi Abrian ini low profile. Beliau masih mau turun ke jalan. Ya, nggak tahu untuk prospek atau untuk melihat janda mana yang masih baru. Nggak tahu itu ya. Tapi insya Allah beliau mah orang yang soleh. Beliau orang yang sangat setia.
Setia ada. Kalau Ustadz Yudi setianya setiap tikungan ada. Kalau Adrian benar-benar setia. Ya. Kalau di majelis zikir saya gitu, Budian sering humor. Tapi istri-istrinya pada betah dan pada tahu kalau di rumah saya aman, gitu. Isinya bos Brian tuh. Iya, tadi kalau aja udah. Oh iya ya. Oh udah pernah saya doain. Udah pernah saya doain. Insya Allah soleh. Abrian mas soleh setia. Ya. Nah kalau Ustadz Yudi, nah nggak tahu dah. Parah banget. Ya, jadi insya Allah berkah semua. Pokoknya yang hadir di sini mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah nih. Karena apa yang kita lakukan malam ini, insya Allah besok malam mak, besok mah nggak telat lah Ustadz Yudi. Ya, kita cari waktu yang benar-benar sore aja kita berangkat gitu kan. Kita nongkrong dulu, ngopi dulu gitu kan. Jadi insya Allah berkah. Insya Allah makin malam makin berkah, makin banyak rezekinya. Yuk sama-sama. Banyak sebenarnya yang mau saya utarakan, tapi mudah-mudahan aja kalau semuanya kan nanti kita nggak istiqomah ya. Udah semua Ustadz jelasinnya kan gitu ya. Jadi nanti biar kita ngadain lagi, berkah lagi. Berarti istrinya Abrian udah di sini? Udah gabung? Udah gabung? Oh, udah. Alhamdulillah. Berarti doa saya udah di istajabah sama Allah. Karena udah saya doain biar buru-buru ke sini. Gitu. Maksudnya biar Abriannya ada yang kontrol gitu. Ya. Kalau nggak Ustadz Yudi ya. Enggak, aman. Orang soleh. Aman. Nanda. Mana Ustadz Yudi aman. Ya, jadi berkah semua. Nanti jangan pulang dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol sambil ya diskusi biar berkah. Yuk sama-sama kita baca istighfar sebelum nanti kita baca Fatihah khusus. Ini Fatihahnya Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria ini pengen punya anak, tapi istrinya sudah menopause. Istrinya sudah secara medis mah nggak bisa lah gitu. Banyak dokter-dokter ke rumah saya juga gitu. Secara medis, waduh, alhamdulillah. Kita yakin ke Allah, kita syariatin, alhamdulillah. Jadi saya ngobatin medis. Lagi sakit begini saya udah ngobatin dari awal saya kecelakaan, walaupun kaki begini orang datang berobat ke saya. Nikah aja ada ya? Istrinya Abrian denger. Jadi kita sudah menguatkan para medis di Depok, khususnya teman-teman dokter saya, alhamdulillah. Jadi kalau ada pasien-pasien yang memang diprediksi sama kedokteran berat, ya alhamdulillah kita bantu tangani dengan minyak alikma. Mungkin istri Abrian udah nyobain ya minyak alikma kan? Udah ya? Mana bisa diurut? Nah? Mana bisa diurut? Oh, diurut-urutan. Oh, pantesan gemuk Pak 2 kali hari ini. Oh, gitu. Alhamdulillah berarti udah nyobain ya. Budian udah nyobain minyaknya? Wah, belum diurut sama Pak Jendrik, udah saya kasih pada aku. Oh, ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Jadi Nabi Zakaria itu minta kepada Allah dalam sholatnya. Nah, kalau kita mah nggak usah dalam sholat ya. Kita di luar sholat baca Fatihah khusus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sebentar minta kepada Allah agar istrinya hamil. Padahal secara medis nggak bisa. Ketika itu malaikat Jibril turun lalu mengatakan kepada Nabi Zakaria, Allah mengabulkan doamu di saat engkau masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung di mustajabah. Ini hadisnya sahih. Nah, kenapa? Karena dalam Al-Fatihah jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, baru minta tolong. Bahkan kalaupun kita nggak minta sama Allah, kalau kita sudah beribadah, kan kita nggak pernah minta mata yang bisa melihat ketika lahir, kuping bisa mendengar. Tapi Allah kasih tuh ketika kita dilahirkan sama ibu kita. Maka yang kita nggak minta aja Allah kasih, apalagi yang kita minta. Cuman mintanya mungkin lebih kuat. Jangan sampai kayak Abrian. Udah sebulan Ustaz lupa jikirannya hilang. Nah itu harusnya udah punya rumah itu. Itu kenapa jikirannya lupa teh? Nah nanti sama teteh diingetin lagi biar teteh juga bareng-bareng jikir. Ya soalnya jikirnya pakai tasbih harusnya begini, Abrian nggak begini ya. Ya jadi zikir hikmah itu udah Abrian udah dapat gitu. Jadi intinya zikir itu adalah menguatkan kita. Minta sama Allah, Allah pasti kasih. Ud'uni astajib lakum. Ya cuman caranya aja nanti yang kita atur. Nah ini pertama. Nanti kita baca istighfar 3 kali, kita baca Fatihah, nanti kita berdoa kepada Allah, doa khusus hikmah, lalu tutup dengan sholawat. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dijabah oleh Allah SWT. Nanti saya kasih waktu 1 menit ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masing-masing minta sama Allah keinginannya. Ya jangan yang kecil-kecil, tanggung. Yang gede-gede. Tapi khususon doain juga PT Awi biar lebih berkah, lebih berkembang, lebih maju ya. Jadi doa buat kita, buat keluarga, hajat kita, tapi hajat buat PT Awi kita serempak. Punya kantor 17 lantai. Oh, insya Allah, amin, amin.
Saya diminta Kan untuk tanggung ya. Saya semalam diminta untuk bersihin kantor BI di Bandung, 27 ruangan 3 lantai. Gitu. Saat ini mungkin saya akan ajak karena butuh tumbal saya. Enggak, saya itu apa bekas rumah sakit Belanda katanya angker. Jadi Kang Purwadi ini saya suruh ke sana kan berangkat. Kontraktor lagi berangkat ke Bandung. Saya bilang minta 11 orang karena buat ngebersihin. Jadi diganggu tuh tempat Bank BI. Jadi insya Allah bukan 17, 27 lantai ntar PT Awi. Ya, sama dengan yang ruangan di BI. Insya Allah 27 ruangan. Nah itu satu ruangan ya Kang Brian sama istri satu ruangan. Nah jadi punya tempat ruangan masing-masing gitu kan. Ya hanya Ustadz Dudi tolong jangan dikasih ruangan. Takutnya ntar nggak bawa istri ke situ. Nah itu. Jadi ruangannya bareng sama Pak Jendrik aja. Tapi soleh. Ini saudara saya soleh. Paling soleh. Yuk sama-sama kita minta kepada Allah. Kita istighfar dulu, minta maaf, minta ampun atas dosa dan hilaf kita. Astagfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'is sahabah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha ususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nususan ila. Mari sebutin orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah tidak ada atau yang masih ada. Kita doakan yang sudah tidak ada menjadi muslim yang husnul khatimah. Dan bagi yang masih ada, mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan ila almarhum kulluhum syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hajatina ya Allah, wa ila hajatina ya Rahman, wa ila hajatina ya Rahim, khususan ila hajatina PT Anugerah Wijaya Internasional. Allahumma najahan, Allahumma najahan, Allahumma najahan fid dunya wal akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina maulana Muhammad wa radiyallahu an sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan yuafi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalkal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi azim ya Allah. Allahumma taqabbal hajatina ya Allah. Allahumma taqabbal hajatina ya Rahman. Allahumma taqabbal hajatina ya Rahim. Khususan ila PT Anugerah Wijaya Internasional. Rabbana taqabbal minna hadha ad-du'a innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh diserahin dulu Pak Jendrik, mau ada yang mau diserahin ke anak? Ini videoin. Kopi. Hah? Kopi. Kopi hitam, bukan kopi susu. Kopi susu mana? Kamu dibikin? Kopi aja. Hah? Kopi aja. Yang bener. Wah, ngikutin lagi zikir aja. Ayo, saya kasih minyak dulu buat anak-anak. Saya nggak bawa banyak, jadi mohon maaf ya. Nanti belum bikin lagi soalnya. Banyak yang pesan, saya tunda dulu nih, karena stoknya udah mulai habis. Saya gampang lewat Pak Jendrik, nanti kalau yang mau pesen. Ayo, anak-anak bangun dulu. Sini berdiri. Saya kasih minyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Abrian, videonya Abrian. Nih, handphone Ustaz. Di center biar kelihatan. Dari situ kali Abrian. Nah, ya, kelihatan nggak? Nah, dari sini biar kelihatan. Sini satu-satu. Saya kasih nanti ke Pak Haji ya. Salaman juga semuanya ya. Kalau Ustaz jadi dulu. Baru. Ayo, sini sayang. Ya, baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tajudi yatim enggak? Oh iya. Nah, ya duduk. Nah, ngopi. Ya, itulah tadi rangkaian acara tasyakur PT Anugerah Wijaya Internasional. Tentunya harapan dan doa kita semua yang kita lakukan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya PT AWI semakin hari semakin memberikan keberkahan oleh Allah. Amin Dan semua member yang berada dalamnya menjadi orang-orang yang sukses fit dunia wal akhirah. Makin berkembang, Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nah, coba biar dapat semuanya.
Agak sini teh. Bukan agak belokin. Nah, teteh dapat nggak? Dapat. Ya, sip. Biryani ya. Hah? Kelihatan, ketutupan. Siapa yang nggak kelihatan? Kelihatan. Satu di. Kelihatan udah kan? Kelihatan. Udah, baru pencet udah. Ah, udah kamu. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Susun ila hajatina ya Allah, susun ila hajatina ya Rahman, susun ila hajatina ya Rahman. Haruna Muhammad Siddiq Muhammad Ali Aman kulluhu din Bapak Hendrik khususun ila hajatin ya Allah ila biyan Andrea Jackson bin Syahri wa ila anal kalimah Isa Maiza ila hajatina ya Allah ila hajatina sabil warana wa ahlihi Allahumma ilaihim sihatan badani wal qalbi wa najahum fi amali wa tijari sakinatan wa mawaddatan wa rahmah wa an yakuna lahum salihan wa salihan sirrul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim masing-masing baca qul huwallahu ahad ya, sampai kelar masing-masing baca qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaika mushtaka wa anta musta'an wa hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma lakal hamdu wa ilaika mushtaka. Allahumma lakal hamdu wa ilaika mushtaka wa anta musta'an. Ya Jabbar ya Qahhar ya Jabbar ya Qahhar ya Jabbar ya Qahhar ya man 'allama Ibrahim al-Qur'an ya man 'allama Ibrahim al-Qur'an ya man 'allama Ibrahim summa ahyahum min al-mawt summa ahyahum min al-mawt summa ahyahum min al-mawt inna syarra dawabi indallahi inna syarra dawabi indallahi inna syarra dawabi indallahi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi mu'minina khuffa fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa Allahumma sahhil ya hudama ya jami khalqika wa mahabbatika ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub ya 'allamul ghuyub ya 'allamul ghuyub ya 'allamul Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna Allah inna syarra dawabi inna Allah inna syarra dawabi inna syarra dawabi
Bawa hadir bawa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim saya nggak bisa ngasih banyak minyak ya, habis minyaknya saya ngasih ke istri-istrinya aja. Yang lainnya nanti next. Nanti di rumah coba cek di belakang punggung istri sebelah kanan, tengah sini ada tanda lahir 2 yang agak sana di belakang punggung sebelah kanan. Tadi oleh sini ya. Ya, makanya mesti mas suami dicek ya. Setelah itu gempa bumi nggak apa-apa dah. Ya. Itu biar fit ada yang dirasa berapa hari. Iya. Jadi situ titik. Ya, agak pusing-pusing sebelah doang. Iya. Nah, di situ. Jadi lagi ini nanti kita cek di urut itu nanti terasa di sebelah kanan ya. Kalau tetema aman ya, tapi boleh nanti kalau kejadian mas seluruh badan aja di urut dulu. Ya bismillah, nanti insyaallah kita next yang kedua ya, kita lebih muatin lagi nanti lagi tentang 3 kali benteng main rumah sama Abdi ya. Insyaallah. Jangan dibiarin. Jangan lanjut ngomong saja dulu jangan ya. Lu ngaco lagi ya. Wah, aman, sama suami juga bercanda, bahagia juga. Ya udah itu aja, mudah-mudahan Bapak maafin kemudian saya terlambat. Ya mudah-mudahan ada kesalahan. Mudah-mudahan Allah maafin. Nanti saya kuatin lagi lah. Tapi beberapa teman juga kalau nggak tadi hujan nih pada mau datang juga, mau bicara bisnis nih. Tapi nanti next lah. Saya mau bikin video juga tentang produk-produknya. Bismillah lah, lancar Bapak. Kan setahun udah 17 tingkat ya. Amin, amin. Kita juga makasih ya Pak Ustadz. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada Wah. kekurangannya nih dalam penjamuan. Wah, cukup. dalam Kebetulan kuenya yang saya suka lagi ya. Kuenya saya suka. Habis lagi. Iya, makanya. Ada lagi dong? Saya pengen doyan gitu. Sama-sama Bu, pokoknya alhamdulillah. Saya gitu karena kondisi juga. Saya memang sebenarnya kalau nggak hujan nggak keluar. Karena orang juga datang ke rumah gitu ya. Ini karena memang saya melihat apalagi ini 2 udah saudara saya lah. Gitu. Jadi saya berkatanya. Sekarang 3. Ya, maksudnya Pak Haji Henry datang ke rumah terus mau ngundang ke sini saya paksain. Gitu. Karena melihat Ustadz Judi sama Abrian juga. Kalau Pak Haji Henry kan baru pertama kali. Jadi insya Allah kita akan kuatin, saya bantu secara secara syiarnya nih. Tapi produknya udah banyak yang tahu betul. Kemarin saya kan yang datang-datang mana saya suruh cobain produk. Insya Allah berjalan ya, mudah-mudahan nanti panggilannya siapa? Panggilannya siapa? Nanda. Nanda juga bisa mensupport membantu kan juga ya. Insya Allah. Makanya saya bilang sama Rian setahun ini fokus punya rumah. Jadi biar Nanda sama anak sama ibu biar bareng-bareng punya tempat sendiri gitu kan. Jadi nggak apa lagi. Harusnya udah bulan lah ya. Makanya Apa? titik 2 itu nanti diterapi. Ya. Setelah itu terserah. Nanti kalau pengen cepat ya punya adik ya. Cepat itu. Insya Jadi kan? anak bukan maksudnya anak punya adik gitu. Saya aja punya lagi tuh setahun ini mau bikin lagi soalnya 3 pesantren Bu, jadi saya makanya kesepian di sini ya udah ntar nambah lagi loh bulan depan masih bisa jadi kan pabriknya banyak ya kan produksinya dah. Ya itulah bismillah mudah-mudahan berjalan lah, mudah-mudahan nanti ke depan lebih, tapi insya Allah doa apalagi anak-anak yatim dari ada lebih kuat lagi. Nah, saya bilang berapa orang pun insya Allah istiqomah tuh tiap bulan lah istiqomah kita satu dengan anak yatim. Wah, kami kasihan ke malam anak yatim.
Kalau tadi saya ngeh ada anak-anak yatim, saya suruh duluan bagiin. Ustaz Yudi kan udah datang duluan gitu. Beda 10 menit. Hah? Oh beda 10 menit ya? Oh beda 10 menit. Kan lagi ada doa itu baru datang. Kira jam 8. Kira udah nyampe jam Nanti 8. malam mau nunggu ente jalan baru jalan. Itu ada jalan duluan. Iyalah kan hujan udah berhenti kan. Kalau saya memang di jalannya cepat tadi nunggu mobil yang lama. Nunggu mobil. Karena Tadi kan juga keluar hampir langsung- nggak mau dia Keluar langsung mobilnya. masuk tol. Hah? Keluar langsung masuk tol. Keluar situ. Iya, langsung masuk tol. Tunggunya lama. Sampai 7 kali. Kan 7 langit 7 bumi. 7 kali itu dibatalin bongkar. Terus dibekuin lagi Gojek saya. Aduh, saya bilang gimana nih pesannya udah. Tadinya saya menelpon nunggu ini Kementerian Kelautan jemput aja dia nunggu malam dia datang. Dia masih di Cawang. Macet juga. Masih macet juga Jakarta. Tadi Kamudi mau ikut karena dia tertarik produknya kemarin kan saya kasih teh hijau. Tapi mungkin yang jalanin anaknya nanti yang perempuan. Kan anaknya 3. Bos kontrakan dia. Jadi dia itu semenjak kenal saya awalnya berobat jantung. Jadi dia udah divonis sama dokter suruh pakai ring jantung. Ring. Akhirnya saya terapi. Ada di YouTube tuh terapi alhamdulillah. Nah dia akhirnya nemuin produk juga alat yang sorot itu tuh dia beli tuh mahal 7 jutaan. Jadi nah dia pakai buat sendiri nih, jadi agak enak. Nah dia dipakai juga teman-teman sekarang minta di terapi itu kan satu kali terapi 150.000 100.000 gitu. Nah uangnya sama dia buat santunan yatim di tempat saya gitu. Jadi tiap bulan ada yang ini yang makanya ya alhamdulillah berkah dia kontrakan banyak dia masih secara finansial di Kementerian Kelautan masih aktif kan gitu. Istrinya juga dagang makanan dan segala macam kue-kue. Jadi saya di Majlis Zikir itu banyak orang-orang yang tadinya dari berobat akhirnya ke bisnis. Tante. Ya tante. Tante mau balik ya? Iya iya tante. Tante barengin aja. Balik, tinggal balik. Balik. Saya jadi mau pulang ya. Dan bang aja. Maaf, langit. Mau papan nggak? Aku kan tadi di pangku. Iya. Mau mana? Mau kaki kan lagi. Mau di